Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hampir separuh dari seluruh calon haji embarkasi Padang sudah berusia lanjut. Atap sekolah dasar dihantam puting beliung hingga buruh yang di PHK saat minta izin cuti untuk menunaikan ibadah haji. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Seorang kakek di Sungai Gringging, Kabupaten Padang Pariaman, ditangkap polisi di sebuah warung. Gaek 68 tahun ini dilaporkan telah menodai seorang perempuan remaja 16 tahun yang tak lain adalah anak tetangganya. Meski sempat bingung dirinya ditangkap, namun pelaku akhirnya digiring ke kantor polisi. Saat diinterogasi, pelaku sempat berbelit-belit memberikan keterangan kepada polisi. Namun, setelah didesak, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Perbuatan sang kakek terkuak setelah kakak korban curiga adiknya sering berbelanja di warung. Setelah didesak, korban mengakui uang yang dibelanjakannya didapatkan dari kakek yang sudah mencabulinya. Tak terima perbuatan pelaku, kakak korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengakui sudah menyetubuhi korban hingga 10 kali. Perbuatan bejat itu dilakukan di rumah pelaku dan di kebun jagung. Setiap melakukan perbuatan suami istri itu, korban diberi uang Rp10.000 hingga Rp50.000. Pengakuan korban dan juga tersangka, perbuatan ini sudah berlangsung lebih dari 10 kali dilakukan oleh tersangka dengan iming-iming memberikan korban uang berkisar antara Rp10.000 sampai dengan Rp50.000. Kejadian berlangsung di rumah tersangka dan juga di kebun jagung di desa tersebut. Kini tersangka masih diperiksa secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman. Pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara karena melanggar pasal 82 tentang perlindungan anak. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sudah tahu dah enggak? Kan? Tuh, ambil videonya tuh. Berbekal rekaman kamera pengintai ini, polisi menangkap pencuri sepeda motor di sejumlah tempat kos di kawasan kampus Universitas Andalas di Limau Manis, Padang. Satuan Reserse Kriminal Polsek Pauh bersama Resmob Polda Sumbar menangkap 3 dari 5 pelaku. Mirisnya, ketiga pelaku merupakan satu keluarga yang terdiri dari ayah, anak, dan adiknya. Menurut polisi, mereka mempunyai peran yang berbeda-beda. Ada yang memantau lokasi, tukang petik, dan tukang jual ke penadah. Mereka biasanya beraksi menjelang subuh atau sekitar pukul 4 dini hari menggunakan kain sarung ala ninja. Hal tersebut antisipasi agar wajah mereka tidak terlihat jika rumah kos tersebut dipasang kamera pengintai. Dari data yang tercatat di Polsek Pauh, terdapat 43 laporan kasus curanmor. Hingga kini, polisi masih memburu 2 tersangka lainnya. Sebab dari keterangan sementara, mereka bekerja secara tim dengan total 5 orang. Terhadap kasus tindak pidana curanmor yang terjadi di 43 TKP. Kejadian ini tersangkanya kita bisa amankan sebanyak 3 dari 5 tersangka. Jadi masih ada 2 tersangka lagi yang masih daftar pencarian kita masih di PO. Ketiga pelaku ditangkap di 3 lokasi, yakni Sawah Liek, Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kapalokoto, Kecamatan Pauh, dan Juanda di Kecamatan Padang Barat. Kendaraan yang berhasil mereka gondol langsung dikirimkan ke daerah Sijunjung dan Pesisir Selatan dengan harga jual rata-rata Rp3 juta per unit. Robiham melaporkan dari Padang.
Sekolah Dasar Negeri 18 Sungai Aur, Pasaman Barat, dihantam angin puting beliung Jumat pekan lalu. Atapnya bolong diterbangkan angin dan lotengnya hancur disiram air hujan yang turun sangat deras. Air menggenangi lokal dan juga membasahi ratusan buku yang ada di dalamnya. Buku yang basah direndam air dijemur di pekarangan sekolah agar bisa digunakan kembali oleh murid-murid. Akibat kejadian ini, para murid tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar secara normal karena 4 kelas atap dan lotengnya rusak parah. Proses belajar mengajar sementara dilakukan dengan menggabungkan 3 kelas dalam satu ruangan belajar. Nasib pedagang yang menjadi korban kebakaran di Pasar Raya Padang Rabu lalu mulai ada titik terangnya. Pemerintah Kota Padang bersama Kodim 0312 Padang telah menyiapkan lokasi pemindahannya, yaitu di salah satu sudut ruang Taman Terbuka Hijau Imam Bonjol Padang. Pihak Kodim menyediakan lahan seluas 1.400 meter persegi yang diperkirakan bisa menampung 285 lapak atau kios pedagang. Jaraknya diperkirakan hanya 100 meter dari lokasi kios mereka yang terbakar. Meski kios yang terbakar hanya 73 petak, Ketua Persatuan Pedagang ini memperkirakan ada 100 pedagang yang terdampak. Mereka semua memerlukan relokasi karena usahanya terancam gulung tikar. Seorang pekerja pabrik di Padang diberhentikan dari pekerjaannya setelah meminta cuti untuk menunaikan ibadah haji. Anwar, 67 tahun, warga Kampung Jua, Kecamatan Lubuk Begalung ini, rencananya akan berangkat haji bersama istrinya Martini, 66 tahun. Setelah melunasi ongkos naik haji dan sudah mengetahui jadwal keberangkatannya, Anwar kemudian menemui pimpinannya di pabrik pengolahan karet. Maksud hati meminta cuti selama ia berada di Tanah Suci dan kembali bekerja lagi setelah pulang ke tanah air. Namun bukannya izin yang ia dapatkan, namun malah diberhentikan. Alasannya, buruh yang sudah 46 tahun bekerja di pabrik itu dianggap sudah memasuki masa pensiun oleh perusahaan. Anwar hanya bisa pasrah, namun akan tetapi memperjuangkan hak-haknya kepada perusahaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat membebaskan terdakwa DS dari semua tuntutan jaksa dan menyatakan bahwa terdakwa DS tidak bersalah. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Suspim Gunawan. Putusan ini sendiri tidak bulat karena hanya seorang hakim yang menyatakan terdakwa bersalah. Terhadap putusan ini, jaksa penuntut umum akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena berpendapat terdakwa layak dihukum. Terdakwa ditangkap dan dihadirkan ke persidangan merupakan rentetan dari tertangkapnya pekerja tambang emas ilegal sebelumnya. Uniknya, para pekerja tambang tersebut divonis bersalah dan telah dijatuhi hukuman penjara. Sementara penyandang dananya dan pemilik alat berat justru divonis bebas. Polisi kembali merazia lokasi penambangan emas tanpa izin di Pasaman Barat. Untuk menuju lokasi penambangan emas liar di Tombang Mudik dan Tombang Hilir Nagari Sinurui, petugas harus menempuh medan yang berat. Selain menggunakan sepeda motor trail, mendaki jalan perbukitan yang becek, hingga menyeberangi 2 sungai besar dan penuh bebatuan, petugas juga mesti melewati jalan terjal serta jarak yang jauh dengan cuaca yang sering hujan. Tiba di lokasi, tim
tidak menemukan seorang pun penambang maupun alat berat yang sedang bekerja. Hanya peralatan memasak serta mesin pompa air yang tertinggal dan dibiarkan tergeletak di lokasi tersebut. Diduga, para penambang sudah kabur sebelum petugas datang ke lokasi tersebut. Razia ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan polisi dalam bulan Mei ini. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.